Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hana Stan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah anak Nabi Ishak alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Menurut riwayat, Nabi Yakub diutus di desa Nabulis di negeri Kan'an. Mata pencahariannya adalah bertani dan beternak. Beliau mempunyai 2 orang istri bersaudara yang bernama Laya dan Rahil. Ketika itu belum ada larangan Allah bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan beristrikan 2 wanita bersaudara sekaligus, kecuali yang pertama telah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan diharamkan bagimu mengawini istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Laya dan Rahil mempunyai 2 orang hamba sahaya, masing-masing bernama Zulfa dan Bafha. Kedua sahaya ini dikawini pula oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dari istri-istrinya tersebut, Nabi Yakub memperoleh 12 anak laki-laki. Dari istri-istrinya itu, ia dikaruniai 12 orang anak. 12 orang anak itu ialah Raubin, Syam'un, Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulon, Bunyamin, Yusuf, dan Naftali, Jad, dan yang terakhir Asyir. Perang melawan Raja Saljam. Di negeri Nabi Yakub ketika itu berkuasa seorang raja yang bernama Saljam. Ia amat zalim terhadap rakyatnya. Untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukannya itu, maka Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan segenap keluarganya untuk ikut serta memeranginya. Maka terjadilah perang antara keluarga Yakub dengan Raja Saljam. Nabi Yakub alaihissalam menyerahkan pimpinan pasukan dari pihak keluarganya kepada putranya Sam'un yang gagah perkasa. Dengan keberaniannya, akhirnya Sam'un berhasil mengalahkan Raja Saljam. Kemudian masuklah Nabi Yakub alaihissalam beserta putra-putranya ke dalam benteng pertahanan musuh yang telah hancur, dan hartanya dijadikan harta rampasan perang atau ghanimah. Nabi Yakub hijrah ke Palestina. Setelah itu, Nabi Yakub alaihissalam berhijrah ke Palestina untuk menemui pamannya yang bernama Laban.
Ketika itu beliau melakukan perjalanannya pada malam hari dan beristirahat pada siang hari. Karena perbuatan itulah kaum Nabi Yakub kemudian diberi nama Bani Israel, yang artinya suka berjalan di malam hari. Di dalam perjalanan hijrahnya ke Palestina, Nabi Yakub alaihissalam tertidur di atas batu, kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Aku telah mewariskan bumi yang suci ini, Baitul Maqdis, untukmu dan keturunanmu. Aku beri engkau kitab dan pelajaran serta hikmah dan kenabian. Nasihat Nabi Yakub alaihissalam pada anak-anaknya. Nabi Yakub alaihissalam pada masa tuanya hidup bersama anaknya yang bernama Yusuf di negeri Mesir. Ketika itu Yusuf menjadi pembesar di negeri itu. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia di Mesir dalam usia 147 tahun. Dan beliaulah keturunan Bani Israel terbesar di Mesir yang kelak diperbudak oleh Raja Fir'aun dan dibebaskan kembali oleh Nabi Musa. Ketika ajalnya telah mendekat, Nabi Yakub sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan hal ini dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Hikmah dari kisah Nabi Yakub alaihissalam yaitu Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang soleh, berasal dari keturunan yang soleh dan mempunyai keturunan yang soleh. Bila kita tetap menjadi orang yang soleh, maka insya Allah keturunan kita juga menjadi anak yang soleh. Hingga akhir hayatnya, Nabi Yakub alaihissalam terus menasehati anak-anaknya untuk tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Sebuah aspek perhatian yang harus lebih diutamakan, bahwa perkara keimanan hendaklah dinomorsatukan. Alhamdulillah sahabat, demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.